Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Baitul Ghafar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup itu tidak terlepas dari syukur. Yang kedua sabar. Ketika dia hidup, pasti dalam kehidupannya itu dikuati dengan kesyukuran. Orang yang tidak pandai bersyukur pasti dalam hidupnya itu tidak tenang dan banyak masalah. Karena orang yang tidak bersyukur itu lawannya kufur. Apa itu kufur? Kufur itu adalah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang itu enggak bersyukur setiap detik, setiap saat, maka seharusnya dia itu ada rasa syukur, yaitu ucapan dengan apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi tidak ada orang yang berhak kita puji di dunia ini, hanya kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Cuma mohon maaf, kita ketika mengucapkan alhamdulillah gak paham, cuma lesannya tok. Apa menenek untuk rezeki, untuk hadiah. Ucapan alhamdulillah itu ping 10 Pak. Alhamdulillah gitu. Padahal nggak paham apa yang diucapkan. Mudah-mudahan dengan kata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat bagi kita dan kita selalu diberi kesabaran. Sabar itu memang cahaya Pak. Orang yang hidup itu sabar. Di dalam hadis itu as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya. Kalau orang hidup tidak punya kesabaran, maka hidupnya gelap. Ketika dia sabar di dalam mengarungi kehidupan, maka dia dapat cahaya. Ketika dia hatinya bercahaya, dia dapat berjalan dengan apa Pak? Dengan sesuatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita ini selalu syukur, selalu sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu,
Renungan pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji surat Al-Baqarah, yang kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 21, 22. Saya ulang lagi sedikit aja. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu, sembahlah, beribadahlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum. Tuhan kalian itu Tuhan yang telah menjadikan kalian. Berarti menciptakan manusia. Siapa itu Tuhan kalian? Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan sebelum kalian. Agar supaya apa, Pak? La'allakum, agar supaya kalian itu tattaqun, bertakwa. Siapa Tuhan kalian itu? Alladzi ja'ala lakumul arda, dan Allah itu, Tuhan itu adalah yang telah menjadikan kalian itu bumi. Bumi yang kita pijak hari ini. Kita merasakan miring tidak, Pak? Tidak, Pak ya? Nah, engko nek wayahe nang disor miring gitu. Oh, enggak terasa ya? Katanya bumi itu bulat. Itu luar biasa. Allah menciptakan bumi. Sebagai apa, Pak? Sebagai apa, Bu? Bumi itu sebagai apa, Bu? Firosan. Sebagai apa? Hamparan. Jadi bumi itu sebagai hamparan. Bisa kita buat aktivitas kehidupan kita. Bisa tidur, bisa berdiri, bisa lari, bisa kerja. Ini yang menciptakan siapa? Allah. Siapa Tuhan kalian itu? Yaitu telah menjadikan kalian itu bumi sebagai hamparan. Kemudian Allah juga menjadikan wassama'a. Apa itu wassama'a? Langit. Sebagai apa, Pak? Binaan. Sebagai apa? Atap. Coba. Atap itu ada cagae. Langit itu nggak punya cagak, Pak. Kok bisa berdiri tegak? Luar biasa. Langit sebagai atap. Kemudian wa anzala minas samai, dan Allah itu, Tuhan kalian itu siapa? Yang telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Berarti yang menurunkan hujan itu Allah. Kemudian Tuhan kalian itu siapa sih? Fa akhraja bihi minas samaroti, dan juga mengeluarkan bihi dengan air, minas samaroti, dari buah-buahan. Rizkon, sebagai rezeki, lakum, kepada kalian. Fala, nah ini nek wis ngono, Tuhan kalian itu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan kalian itu bisa makan dan minum. Maka fala taj'alu, janganlah kamu jadikan, lillahi, bagi Allah. Ini peringatan ini. Nek ngono iku ilingo. Sing nyiptakno bumi ku Allah,
Sim ciptakan manusia itu Allah. Kamu bisa makan dan minum itu Allah. Maka janganlah kamu jadikan Allah itu andadan. Sekutu. Wa antum dan adapun kalian itu ta'lamuna mengetahui. Aslinya eruh, Pak. Paham. Tapi gagal paham gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana makna dari An-Nas yang diajak itu manusia, Pak. Berarti kita ini diwajibkan untuk berdakwah, mengingatkan, menyadarkan bahwasanya konteks ayat ini adalah manusia. Manusia ya orang beriman, orang munafik, orang kafir, semuanya diseru supaya ingat kepada Allah. Nah, ada beberapa seruan yang penting karena umat yang dihadapi oleh Rasulullah itu pada dasarnya itu adalah umat yang beragama samawi. Yang dihadapi itu umat yang beragama samawi. Gak ada di dunia ini yang tidak beragama samawi. Yaitu pewaris agama Ibrahim. Ahlul kitab yang dipresentasikan Yahudi dan Nasrani, ini namanya ahlul kitab. Itu adalah aslinya itu pewaris agama yang lurus, Pak. Aslinya. Yang karena kepentingan tertentu, nah ini, dari para pemuka mereka, maka ajaran agama itu diselewengkan. Aslinya, itu agama yang lurus, hanif. Oleh karena itu, kedatangan Islam itu apa, Pak? Menjernihkan. Nek ono banyu kotor, Pak. Itu kotorannya dijupui. Misalkan air yang bersih itu, air itu bisa dikatakan air yang bisa mensucikan. Kalau air itu terhindar dari hadas dan najis. Maka kalau air itu terhindar dari hadas dan najis, maka bisa dibuat untuk bersuci. Tapi ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu, Bu? Air teh. Air teh kok digawe wudu. Suci tapi tidak mensucikan. Air apa, Bu? Air kopi. Air apa lagi? Apa? Air kelapa. Jenengan nek wudu ambek air kelapa didilati ya. Pokoknya ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Makanya kalau ada air yang kotor itu harus dijernihkan dulu. Nah, pikiran orang itu juga sama. Kalau pikirannya kotor, harus apa, Bu? Dibersihkan. Jadi pikiran kotor itu dibersihkan dengan istighfar. Ingat kepada Allah. Astagfirullah. Oh, aku mau ngomong apa rek? Kan gitu. Sampai-sampai kata
demi kata yang kita ucapkan, itu seharusnya kita pikirkan, apakah ngomong sekali ngomong itu seharusnya bermanfaat, berkualitas. Jangan sampai dengan omongan itu bisa mengotori hati. Halo? Bisa tidak, Pak? Bu, kata-kata itu bisa mengotori hati? Bisa. Meso. Meso, kalau mboten saged meso. Itu bisa mengotori hati. Dan orang itu kalau bisa mengendalikan perkataan, maka hatinya bersih. Maka di sini endi mangre. Nah ini, kedatangan Islam itu menjernihkan kembali agama yang tercemar dengan kritikan. Misalnya gini, sungguh kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu satu dari 3 unsur. Allah itu satu dari 3 unsur. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 73. Ada juga kritik yang berbunyi gini. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Orang Yahudi kan. Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani itu berkata, Al-Masih itu putra Allah. Uzair putra Allah, Al-Masih itu putra Allah. Allah punya anak. Kan gitu. Demikian itulah ucapan mereka, Pak. Dengan mulut mereka. Loh, mulut mereka, Pak. Mereka itu meniru perkataan orang-orang kafir. Ya. Meniru aslinya. Itu makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu sampai berpaling. Aslinya itu keturunan agama yang hanif, yaitu dari Nabi Ibrahim. Cuma diselewengkan. Nah, kemudian mereka diajak menyatukan pandangan agar tidak terjebak dalam keyakinan syirik dengan seruan Qul ya ahlal kitabi ta'alau. Qul, katakanlah, ya ahlal kitabi. Siapa itu ahli kitab, Pak? Yahudi, Nasrani. Diseru ini. Qul, katakanlah, ya ahlal kitabi. Wahai ahlul kitab. Ta'alau. Ta'alau itu apa? Marilah. Diajak, Pak. Marilah, ta'alau. Ta'ala. Kalau ta'alau itu menunjukkan lebih dari 3. Kalau ta'ala 1. Ya akhi, ta'ala. Ini ta'alau. Marilah berpegang ila kalimatin sawain. Ini sudah diseru ya, orang Yahudi Nasrani itu sudah diseru. Ila kalimatin sawain. Yaitu kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan. Bainana di antara kami, wa bainakum di antara kalian. Allah ta'buda illallah. Bahwa tidak kita sembah, ya, kecuali hanya kepada Allah. Nah, wala nusrik. Janganlah kita ini bersekutu.
wala nusyrik bihi dengan Allah syai'an, dengan sesuatu pun. Kita nggak boleh menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'don, dan Allah dengan suatu pun yang tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain. Apa sebagai apa, Pak? Arbaban. Arbaban itu adalah Tuhan. Arbab, Tuhan. Min dunillahi, dari selain Allah. Loh, ternyata sudah diseru, Pak. Ayo kita kembali kepada kalimat yang satu, yaitu Allah. Nah, untuk membesarkan hati mereka, Al-Quran menyatakan ada peluang keberuntungan dengan ungkapan ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang Nasrani, wasobiina, dan orang yang sobiin. Man, siapa? Man, ini ada sebuah keberuntungan ini. Man, siapa? Amana, yang beriman, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian dilanjutkan wa amila solihan, wa amila, dan beramal. Siapa yang beramal? Man, siapa itu? Solihan, yang soleh. Apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, itu kalau dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan percaya pada hari akhir, kemudian dia beramal soleh, maka Allah mengatakan falahum, maka bagi mereka itu ajruhum, pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Dapat pahala dari mana, Pak? Inda rabbihim, dari sisi Rabb mereka. Tuh kan, ini keberuntungan, Pak, ya. Wala khaufun, coba. Janganlah kamu takut alaihim, atas mereka. Walahum, dan janganlah mereka itu yahzanun, bersedih hati. Ini kesempatan. Diajak sudah. Ini sebuah keberuntungan yang harus dilakukan, diingatkan, supaya apa? Mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, sementara orang-orang kafir, orang kafir Mekah, non ahlul kitab, saya ulangi lagi. Sementara orang kafir Mekah yang non ahlul kitab, selain orang ahli kitab, apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang ditanya ini bukan ahli kitab. Ditanya gini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa, Pak? Pasti jawabannya apa? Allah. Loh, dia itu orang kafir non ahli kitab. Ada yang kafir ahli kitab. Kalau yang ahlul kitab, dulunya itu bersih, hanif, bertauhid. Tapi karena diselewengkan, maka seperti orang kafir. Loh, ini loh bukan ahlul kitab, tapi nak ditakoi, Pak. Si nyiptakno langit sapa? Lho, ngono iku jawaben apa? Tuhan. Allah. Loh, kalau di sini dijawab apa? Allah. Kadang iku gak tahu sholat,
gak tahu berbuat baik. Lho ngene iku kadang kecekluk ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo? Wonten apa mboten? Enten nggih? Nggih. Lah ini kan perlu kita dakwahi, Pak. Karena pikirannya, otaknya kering. Kering dengan keimanan, petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu memang masjid-masjid itu memang harus ada kajian untuk bisa mencerahkan hati kita. Maka sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 25 dan surat Az-Zumar ayat 38 yang berbunyi gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in, jika engkau sa'alta, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati, misalnya dia itu wis pokoke begedut, apa begedut niku? Wis pokoke bener wablek pokoke gak roh wayahe salat, gak wayahe napa, wis pokoke begedut lah. Wablek. Tapi kalau ditanya, Pak, man khalaqas samawati wal arda. Kalau ditanya siapa yang telah menciptakan langit, wal ardo dan bumi, loh dia itu mengatakan gini, la yaqulunna. Ini kalau kita memahami bahasa Arab, ini sak temene iku temen, lah itu yakin. Di situ juga ada lunna, taukidnya ada dua, pasti benar. La yaqulunna, pasti taukid ini benar, itu dia akan mengatakan Allahu Allah. Loh ini kan ini merupakan informasi dari Allah. Sak temene menungso iku asline itu bertauhid. Nek ditakoki ya jawabannya ya Allah. Ya kan gitu. Ada beberapa ayat, Pak, di dalam Al-Qur'an yang isinya itu juga senada dengan ini. Meskipun mereka itu mengakui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, serta yang menurunkan air hujan di bumi, tetapi mereka itu punya ritual sesaji, Pak. Lah iya, wis seru. Sing nyiptakno langit dan bumi, sing nurunno hujan ya Allah. Lho ngono iku jek mempunyai ritual apa? Sesaji untuk berhala mereka. Menurut jenengan ya nopo? Yaitu sudah ngatakan yang menciptakan langit Allah, tapi kok masih percaya menyekutukan Allah. Dia mempunyai ritual sesaji itu dipersembahkan kepada berhala. Loh ini kan namanya tandingan, Pak. Allah itu nggak mau ditandingi, Pak. Nah, perlu mendapatkan perhatian di sini. Mengapa Al-Quran itu menyuruh beribadah kepada Allah? Bagaimana dan apa fungsinya? Nah itu perlu kita tahu, Pak. Itu apa perhatian di sini? Mengapa Al-Quran itu menyuruh kepada beribadah kepada Allah sih? Bagaimana dan apa fungsinya?
Pertanyaan ini dimunculkan karena banyak orang rajin melakukan ritual, tetapi tingkah laku sosialnya itu menyimpang dari semangat ibadah yang sebenarnya. Ada enggak, Pak? Banyak, Pak. Nek diajak sholat nang masjid, ngelipor, Pak. Padahal itu adalah yang benar. Tapi nek diajak rombongan nang ndi, Pak? Nang gunung apa? Enten, Pak. Nang Gunung Kawi. Nah, rombongan, Pak. Pirang bis? Halo? Pirang bis, Pak? Lha ngono dibiayai, Pak. Halo? Tapi ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinga mereka itu loh disumbat. Koyok-koyok gak krungu. Diulangi meneh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho ngene iku krungu, Pak. Tapi atine gak berangkat. Apa meneh di apa? Ditambahi asyhadu alla ilaha illallah. Harus ingat sebenarnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada illallah kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lho ngono iku kadang iku enggak berangkat-berangkat, Pak. Diseru dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau diteruskan lagi, hayya 'alas shalah. Hayya, marilah menuju tempat sholat. Apalagi hayya 'alal falah. Bukan khayal falah loh, Pak ya. Kok keliru. Sing adzan hayya 'alal falah. Mari kita ke petani gitu. Falah itu kan petani, Pak. Maka kalau orang adzan itu salah mengucapkan, salah arti. Yang benar itu hayya 'alal falah. Falah itu keberuntungan. Loh gini enggak tergerak ya, Pak. Tapi nek diajak, ayo nang pantai. Langsung gedug dikumpulno nggih ya. Nah, inilah sebenarnya kita ini diajak untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar diri. Berarti mereka itu menurut ajaran Islam, ibadah itu memiliki pengertian yang amat luas. Ibadah ialah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa, Pak? Mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan yang diizinkan oleh Allah. Mengamalkan yang diizinkan. Kalau nggak diizinkan ya amalannya tertolak, nggak diterima oleh Allah. Ibadah dapat diklasifikasikan kepada yang umum. Ada yang umum, ada yang khusus. Ibadah yang umum, segala amal yang diizinkan oleh Allah. Sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah secara rinci. Itu yang namanya ibadah khusus. Tingkah dan kata caranya itu
sudah ditentukan. Kalau ibadah khusus, namanya istilahnya apa Pak? Ibadah mahdhah. Kalau ibadah umum namanya apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ada juga ibadah sunnah. Ada namanya sholat sunnah. Ada namanya sholat wajib. Istilah sholat wajib itu apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah, sholat yang ya sunnah, yang tidak wajib. Nah, ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang ditekankan. Ada sholat sunnah yang tidak ditekankan. Istilah dari sholat sunnah yang ditekankan namanya apa? Sholat mu'akkadah. Sholat yang ditekankan. Apa yang dimaksud? Sholat yang ditekankan. Sholat yang dilakukan oleh Nabi itu dengan terus-menerus. Dengan intent. Berarti ini namanya sholat sunnah mu'akkadah. Kalau sholat ghairu mu'akkadah, sholat sunnah yang tidak intent, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh apa Pak? Sholat mu'akkadah itu adalah sholat rawatib. Oh, apa meneh? Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Itu sholat mu'akkadah namanya, sunnah mu'akkadah. Termasuk sholat duha. Halo? Sholat duha itu sholat mu'akkad, sunnah mu'akkadah. Yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Yang biasanya amalan sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi apa saja? Puasa 3 hari. Ya Pak. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir. Yang ketiga, sholat duha. Ya kan? Ya itu. Enggak pernah ditinggalkan. Oh, sholat sebelum fajar. Sebelum subuh. Itu enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Selalu dilakukan. Sholat witir, puasa 3 hari di pertengahan bulan, dan sholat sunnah sebelum subuh. Nah itu. Biasanya kalau Nabi itu, kalau badannya pegel Pak, setelah beraktivitas, itu biasanya Nabi itu selalu sholat witir sebelum tidur. Pernah juga Nabi biasanya sholat tahajud ketiduran Pak. Akhirnya dikerjakan di siang hari, yaitu sholat duha 12 rakaat. Berarti sholat duha itu aslinya 2 rakaat dan bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, dan bisa 12 rakaat. Nabi itu sholat duhanya 12 rakaat karena ketika malam hari ketiduran gak sholat tahajud. Itu hadisnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti beribadah itu adalah perilaku tunduk melaksanakan perintah Tuhan dengan kesadaran hati dan pikiran. Nah ini perlu saya ulangi. Ini perlu ini Pak. Ibadah itu perilaku. Perilaku. Perilaku itu apa Pak? Kelakuan. Ya. Amalan yang kita lakukan, perilaku. Yaitu tunduk melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran hati dan pikiran. Nah, ini perlu, Pak.
kesadaran hati dan pikiran. Kadang itu kita nggak paham, Pak, nggak sadar. Apa yang kita lakukan itu nggak sadar kadang. Berarti kesadaran diri dan pikiran. Secara mikir itu, oh iya ya, aku iki kepingin dadi wong sing tenang ibadahe. Ya sebenarnya saya ini harus berbuat baik. Orang yang selalu berbuat baik, maka dia sadar bahwa dia itu ingin menjadi orang baik. Orang yang nggak pernah berbuat baik, dia nggak sadar, Pak. Nggak sadar kepada jati dirinya. Kan gitu. Padahal dia lakukan berbuat baik itu balik nang awake dhewe. Nah itu. Nah, kemudian ibadah ritual. Apa itu ibadah ritual? Ibadah ritual itu adalah salah satu bentuk ketundukan amal soleh dalam jalur vertikal. Nah, ini. Berarti kalau kita ibadah sholat 5 waktu, Pak, dengan rukuk sujud, itu salah satu vertikal, Pak. Itu. Berarti kalau orang yang ngaku Islam beribadah tidak pernah sholat tapi yakin kepada Allah saja, wis aku eling tok sholat, eling kan sholat. Kalau dia itu mengatakan keyakinan aku nek eling kepada Allah ya podo ambek sholat, tapi tidak rukuk sujud, itu bukan vertikal, Pak. Cuma keyakinan dalam hati saja. Ada ndak orang diajak sholat itu, loh sholat kan eling, ngono, Pak. Nah ini namanya pemahaman yang salah. Oh ibadah kok eling tok. Terus aku titip aja. Ya apa ngono. Nah ini perlu diapakan? Perlu didakwai, ya. Tetapi sebenarnya umat beragama itu juga diperintah untuk amal soleh dalam jalur horizontal. Berarti ibadah itu bukan sekedar vertikal, tetapi ibadah yang horizontal. Itu namanya apa itu? Ruh, ya. Namanya jiwa. Jiwa itu kita harus asah. Jiwa kita kalau kita asah dengan vertikal, dengan horizontal itu baik. Wow, itu dia jiwanya baik, Pak. Jiwanya jernih, jiwanya sehat. Siapa yang jiwanya sehat, maka mentalnya itu akan sehat. Di apa itu? Ditekan apapun, di pokoknya ada masalah apapun, wis mentalnya kuat, Pak. Kadang aku nek jiwanya itu tidak sehat, Pak. Iku ditekan atau ditakut-takuti wis lemprek ngono. Karena jiwanya nggak sehat. Mudah-mudahan jiwa kita sehat, Pak. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, Pak. Mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita dan kita harus berdakwah mengajak kepada orang lain untuk mengingat, menyadarkan bahwasanya yang berhak disembah hanya kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.